Bab 1142. Kuart keluar. Pada saat ini, gadis penunggang babi, Hades, Sun Kangol dan Nathan Ye muncul lagi di sebelah warrior yang melihat ke-10 pendekar kaisar. Ekspresi gadis penunggang babi dan yang lainnya menjadi serius. Di ujung langit, orang tua berjubah putih yang memimpin melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan tiba-tiba aliran udara kelabu yang menembus ujung langit itu menghilang. Kemudian, dia melirik gadis penunggang babi dan yang lainnya, dan tiba-tiba, dia menjentikkan jarinya, lalu ruang dalam radius 100.000 mil bergelombang seperti gelombang. Bang! Suara teredam bergema di ujung langit, dan kemudian, seorang gadis bergaun hijau muncul di samping gadis penunggang babi. Apakah kamu baik-baik saja? Gadis penunggang babi menatap gadis bergaun hijau. Gadis bergaun hijau menggelengkan kepalanya sedikit, dengan tatapan serius di matanya, dan berkata, dia menghancurkan batasan wilayah 10 arah aku. Kekuatan orang ini tidak dapat diduga, kecuali jika kakak kedua atau kakak ketiga datang, jika tidak, kita bukan lawannya. Gadis penunggang babi sedikit merenung, lalu menatap Hades dan berkata, adik ke-10. Hades terdiam. Orang tua berjubah putih melirik gadis penunggang babi dan yang lainnya, lalu menatap warrior yang dan berkata, hukuman darah, aku tidak menyangka ada hukuman darah di dunia ini. Dan orang yang memiliki hukuman darah hanya setengah suci dan kekuatanmu begitu besar, membunuh 2 pendekar kaisar dengan 1 pedang, kamu benar-benar mengejutkanku. Warrior yang tidak berbicara, dia menggenggam erat sarung pedang kuno di tangan kirinya, beberapa energi hitam di tubuhnya perlahan berputar, dan di dadanya, tato seorang pembunuh perlahan muncul. Orang tua berjubah putih itu tidak melihat ke arah warrior yang, tetapi melihat ke arah gadis penunggang babi dan yang lainnya di samping, dan setelah beberapa saat dia berkata, masalah sebelumnya dilupakan. Sekarang, segera menghilang dari pandanganku. Kalau tidak, kalian lebih baik memanggil orang-orang terkuat di aula kalian, karena hanya kalian berempat masih terlalu lemah. Gadis penunggang babi hendak berbicara ketika warrior yang di samping tiba-tiba berkata, kalian pergi. Hades menatap warrior yang juga menoleh padanya, berkata, dengarkan aku, bawa mereka pergi, menjauhlah, jangan melihat ke belakang. Apa yang akan kamu lakukan? Kata Hades dengan sungguh-sungguh. Aku akan memanggil sesuatu untuk menggigit orang. Kata warrior yang, tidak ada gunanya bahkan jika kamu memanggil ketua klan naga sekarang. Kata Hades. Warrior yang terkekeh, dan kemudian berkata dengan serius, kamu tidak sendirian, jika kamu tinggal, kamu juga akan melibatkan mereka. Dan, jujur saja, saat ini, tidak ada gunanya bagimu untuk tinggal, itu hanya akan membuatku ragu. Hades memandang warrior yang dengan lama, lalu berkata, jika kamu mati, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu suatu hari nanti. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Gadis penunggang babi melirik warrior yang dan berkata, bisakah kamu menjual pedangmu? Aku bisa memberimu 100.000 batu kecubung. 100.000 itu seluruh harta milik kakak. Warrior yang mengabaikan gadis penunggang babi secara langsung, gadis penunggang babi sendiri minta dicuekin, dia segera mengangkat bahunya, lalu berbalik dan pergi dengan menunggang babi putihnya yang besar. Sun Kangol melirik warrior yang, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ku dengar kamu punya buah intan, bisakah kamu menjual beberapa untukku? Tak perlu dikatakan, Sun Kangol pasti sudah mendengarnya dari gadis sinar. Warrior yang tidak pelit, dan dengan jentikan jarinya,
10 buah intan muncul di depan Sun Kengel. Melihat buah intan, Sun Kengel buru-buru menyimpannya, lalu dia berkata, "Aku tidak akan meminta sesuatu darimu secara cuma-cuma." Sambil berkata, dia menjentikkan jarinya, lalu berbalik dan berkedip, dan menghilang langsung ke kejauhan. Warrior yang melihat di depannya ada batu kecubung. Sebuah batu kecubung. Wajah warrior yang menjadi hitam. "Tidak apa-apa jika kamu tidak memberikannya, berikan satu, apa artinya ini? Aku tidak bisa mengalahkan mereka." Pada saat ini, Nathan Ye berkata. Warrior yang menarik kembali pikirannya, menatap Nathan Ye, dan berkata, "Bantu aku mengurus perguruan rusa putih." Dia meminta Nathan Ye untuk membantunya membunuh pendekar kaisar sebelumnya, tetapi dia tidak benar-benar ingin pihak lain membantunya membunuh pendekar kaisar. Dia hanya ingin mencoba melihat apakah pihak lain menepati janji atau tidak. Fakta telah membuktikan bahwa pihak lain sangat dapat dipercaya. Jadi, tentu saja dia tidak bisa membiarkan dia berurusan dengan Guardian. Karena pihak lain berurusan dengan Guardian, hanya untuk cari mati. Biarlah pihak lain yang mengurus perguruan rusa putih, itulah tujuan dia yang sebenarnya. Dengan dukungan master peringkat 10 besar rank of martial, bahkan jika dia mengalami kecelakaan, perguruan rusa putih tidak akan diganggu. Nathan Ye menatap warrior yang sejenak, lalu berkata, "Oke." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang ke ujung langit. Setelah semua orang pergi, warrior yang menengadah ke ujung langit, di mana ada 10 pendekar kaisar. 10 pendekar kaisar. Bahkan jika dia menggunakan ilmu menebas langit menarik pedang yang asli, itu tidak berguna. 10 pendekar kaisar ini. Aku tahu, kamu masih punya kartu andalan. Tiba-tiba orang tua berjubah putih berkata. Warrior yang mengangguk. Orang tua berjubah putih memandang warrior yang dan berkata, "Bahkan jika semua master di dunia ini datang, itu bukan ancaman besar bagi aku. Dan master misterius di dunia ini jelas tidak akan bermusuhan dengan Guardian demi kamu. Ayo, biarkan aku melihat apa kartu andalanmu. Aku benar-benar penasaran." Warrior yang berkata, "Meski agak mencemooh diri sendiri, aku tetap harus bertanya, kalian Guardian tidak akan melepaskanku, kan? Orang dengan hukuman darah harus dibunuh 9 keturunan." Kata orang tua berjubah putih. "Paham." Warrior yang mengangguk, lalu mengulurkan tangannya dan merobek pakaiannya. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian tatapan ganas tiba-tiba muncul di matanya, kuat, keluar gigit orang. Aum. Raungan bergema tiba-tiba di arena. Ribuan mil jauhnya, ketika babi putih besar di bawah gadis penunggang babi mendengar aumannya, tiba-tiba dia merintih, lalu ambruk ke tanah, menggigil. Rubah di lengan Sun Kengel juga mengeluarkan rengekan, dan kemudian memegang kepalanya erat-erat dengan kedua tangan, membuat suara rengekan terus-menerus. Keempat gadis itu terkejut, dan mereka semua menoleh untuk melihat ke arah warrior yang. Apa yang dia panggil? Pada saat raungan terdengar, dalam radius 1 juta mil, selama itu adalah siluman monster, terlepas dari level atau jenisnya, mereka semua terbaring di tanah kesakitan, terus-menerus meratap. Sementara itu, di ujung langit dunia spiritual, mata jalan surga lainnya muncul. Kali ini, mata jalan surga setidaknya 10 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Kekuatan langit yang tak berujung mengalir darinya, dan pada saat ini, hampir seluruh senzu di daratan tengah bergetar. Aku, akhirnya keluar. Akhirnya keluar. Pada saat yang sama, raungan binatang buas bergema di antara langit dan bumi. Bersambung.